Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah usaha saya ini sudah saya rintis dari tahun 2009. Tapi waktu itu di tahun 2007 waktu itu berhenti dari kuliah. Dan saya satu kos itu bersama anak-anak informatika. Setiap malamnya dia menguasai desain-desain dari aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Zaman itu namanya software, itu Photoshop. Dari situlah saya merintis ingin untuk merintis usaha seperti ini. Tapi awalnya saya ragu juga untuk kedepannya. Bagaimana saya bisa untuk menguasai program-program seperti Photoshop, Adobe Premiere, CorelDRAW. Karena menurut saya zaman itu untuk membeli sebuah komputer aja itu sulit sekali. Makanya lahirlah renta-renta komputer. Itu pun software-softwarenya tidak didukung, seperti adanya ada Photoshop, ada Premiere. Apalagi ada Premiere ini, sebuah editing video. Maka saya kuliah di teater itu saya ingin sekali untuk terjun ke dunia desain ini. Tapi untuk mengatakan pada orang tua saya sangat malu sekali, karena mungkin untuk kuliah di desain itu zaman itu sangat mahal sekali. Untuk di Pekanbaru aja untuk 1 tahun itu menghabiskan uang 20 juta di tahun 2009. Bayangkan itu untuk sekolah desain aja. Makanya saya pulang kampung, saya beli printer, saya beli komputer Pentium 4 yang sangat jadul. Makanya saya beli sebuah kamera PowerShot yang waktu itu zamannya kalau nggak salah cuman berapa 7 megapiksel. Saya belajar Photoshop, potong-potong kepala, potong kaki. Maka keliling kampung, siapa anak-anaknya yang ingin fotonya pakai baju tentara, pakai naik motor Valentino Rossi, maka saya kredit. Waktu itu zaman satu kertas inkjet aja untuk di printer Canon itu harganya satu lembarnya itu 2.500. Maka saya jual dengan harga 25.000, saya kredit dengan DP 5.000. Di saat itu saya punya keuntungan 2.500 dari DP pertama. Saya mencoba itu ke pelosok-pelosok Kuansing karena saya malu, baru berhenti kuliah, malu di kampung-kampung. Pergi ke daerah pelosok, daerah Sawit, itu daerah Duta. Ya pokoknya daerah pelosok lah zaman itu. Waktu terus berlalu. Makanya saya sudah ingin niat secara profesional, tapi itu dari niat profesionalnya aja. Tapi kalau dari segi alat jauh sekali. Ingin punya usaha, punya tempat, tapi tempat tidak ada yang strategis. Karena kebetulan tanah kelahiran saya sekitar 3 kilo dari jalan akses alternatif daripada jalan raya. Maka saya coba-coba untuk kerjasama dengan bank. Cair, pas dihitung budgetnya nggak cukup. Maka pergi ke kecamatan tetangga, itu namanya daerahnya Logas. Waktu itu Logas itu lagi eksisnya orang bisnis emas. Jadi di sanalah saya mencoba, tahu-taunya dapat cobaan. Tahu-taunya tempat saya kontrak itu tidak mempunyai legal daripada PLN, maka PLN memutuskan, kata orang kampung namanya, nyambung dari tetangga listriknya. Listriknya saya bayar, tapi si tuan rumah tidak membayar kepada orang rumahnya, maka dengan berhaknya PLN memutuskan tali listrik itu. Maka di tahun 2009 dari Logas saya pindah ke Kuantan, saya sewa lagi ruko di depan SMP. Menurut saya itu sudah strategis. Tapi ternyata konsumen-konsumen yang cuci foto, yang bikin undangan sama saya itu hanya 1, 2, atau 3 orang. Tidak memadai untuk kehidupan saya dari omset yang saya dapat waktu zaman itu. Karena apa? Jarak saya dari kota Kuantan itu hanya sekitar 5 kilo. Maka orang lebih baik ke Kuantan mencetak undangan, mencuci foto daripada tempat saya. Karena waktu itu alatnya mungkin kurang memadai, kurang meyakinkan. Waktu tempat ini saya menjadi sesuatu pada usaha, karena dari segi usaha foto saya alat tidak waktu itu belum memadai. Di segi undangan saya printer hanya pas-pasan. Maka saya pernah sharing sama orang-orang di sekeliling bagaimana untuk menaikkan usaha ini supaya bisa orang-orang di sekitar bisa mencetak undangan sama saya, mencetak foto. Akhirnya saya itu ditawari dengan sebuah mesin fotokopi oleh kawan. Saya kira kawan ini saya jalankan. Ternyata
untuk menjalankan usaha fotokopi ini nggak segampang yang kita duga, karena usaha fotokopi ini dari segi pendapatan dan pengeluarannya, kerusakannya itu jauh lebih, selisih angka nominal rupiah itu sangat jauh sekali. Pas foto studio, kita berfoto di studio sini, lalu dibikin pas foto misalnya kan, foto studio itu namanya kan, itu dikasih 4x6 lembar, 4 lembar, bukan 3 lembar, itu budgetnya cuma 20.000 kalau di sini, dan cetaknya itu Iya, cetaknya pakai printer aja ya, printer inkjet biasa. Kita pakai yang Epson L85 805 yang pakai tinta 6 warna. Iya, ini sudah lumayan, pakai kertas foto langsung dicetak, dan budgetnya lebih murah daripada kita harus cetak di tempat lain. Biaya kita keluarkan berapa? Harga jualnya berapa? Ini kalau untuk pas foto studio tadi, biaya cetaknya untuk usaha kan? Ya. Kalau biaya cetaknya cuma kertas, pelatok, 4 jam, paling nggak 1.500, tinta paling 500 rupiah. Kalau itu tetes tinta ya. Dan itu ya sekitar 2.000-an lah modalnya, dan kita jual 20.000. Lumayan kan bos? Lumayan juga kalau untuk foto. Dan kalau saya kesulitan nanya, bang, kami cetak aja bang. Foto dari kamera. Dari kamera, karena kamera Android sekarang, smartphone sekarang kan canggih-canggih. Cetak langsung ganti background, kadang kalau itu ganti background merah kan, fotonya sama-sama bisa, itu cuma 5.000, jadi 3 lembar, udah ganti background. Ya. Kalau itu cetak foto 4R aja berapa bang? Itu cuma 4R, kalau 4R 4.000, kalau 3R 3.000, kalau 2R itulah tadi 35.000. Baiklah, di sini kan masalah foto ini kan ada dua itu, foto pre-wed dan foto wedding. Karena wedding ini adalah prosesinya pada pesta. Kita mulai dari sini dulu. Kalau untuk foto wedding biasanya kita terjun ke lapangan dari nikah sampai resepsi. Itu nanti kita kasih konsumen itu foto 4R ini 1 lembar yang dicetak, kemudian dikasih 12R ini 12R 5 itu dimasukin ke album, nanti album besar 5 itu nanti kita 1 berarti 6 kan, kita 1 nanti filenya kita kasih foto ke DVD, kalau tidak buat kita masukin ke HP. Dan album wedding biasanya kita pakai album ini. Oh ya, tadi paketnya ya. Album untuk wedding tadi, albumnya itu paketnya paling bawah itu yang tadi itu cuma 1.300.000 untuk wilayah Taluk Banten. Jadi kalau kami seandainya tinggal di Benai, tinggal di Gunung Tuar, apakah naik? Ya, otomatis ya. Tapi transportasi saja. Jadi kalau seandainya di Benai kita tambah 50.000, berarti paketnya menjadi 1.350.000 untuk nikah dengan resepsi. Tidak termasuk rara, karena Sintajo, Benai sampai ke Inuman itu raraknya beda hari, karena sudah ketentuan pada jasa fotografi di Taluk Banten. Tapi kita tidak tahu yang lain ya. Kalau untuk paket 1.500.000 kita kasih 16R yang tadi tetap, tapi kalau untuk budget 1.500.000 kita kasih 16R plus dengan bingkai. Apakah ada paket tertinggi? Ada. Kalau paket tertinggi itu 2 juta atau bisa Eko lah 1.7 lah, itu kita kasih 20R. 20R itu 20R. Dan yang tadi nggak hilang tetap 20R. Dan kalau yang 2 juta ada ditambah lagi 16R 1, berarti 16R nya 2. 4R 100 lembar dicetak, album 12R nya 6, bingkai 1, 16R nya 2, 20R 1, itu yang 2 juta.